Halo loh, apa kabar? Selamat menikmati akhir pekan ini. Nah, mumpung akhir pekan saya ajak Anda untuk melakukan refleksi bersama dengan Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky ini aksi gerombolan kemarin ya, gerombolan preman yang membubarkan forum silaturahmi dan diskusi yang digelar oleh para diaspora dari 5 benua, orang-orang Indonesia yang ada di 5 benua gitu ya, tergabung dalam forum tanah air menyadarkan kita bahwa bangsa ini belum siap berdemokrasi, berdiskusi, apalagi bertengkar untuk memperdebatkan bagaimana cara kita mengelola negara. Kita tahu mereka ini hanya orang-orang suruhan, orang bayaran gitu ya. Tapi sasaran kita ini adalah mereka yang berada di belakang aksi-aksi itu. Ya, ada baiknya selingan kecil tentang kondisi peradaban politik kita atau secara umum kondisi peradaban bangsa ini. Ada ketegangan di dalam banyak bidang dari politik, etnisiti, di kampus juga ada ketegangan antara profesor dan mahasiswa, ada ketidaksetaraan di dalam berargumentasi, lalu muncul semacam arogansi itu. Saya membayangkan misalnya di dalam dunia, demikian juga dalam dunia persepak bolaan, dunia olahraga itu diproduksi terlalu banyak fanatisme yang menghasilkan semacam bukan sekedar kerusuhan di dalam berpikir, tapi kerusuhan di dalam membela keyakinan. Kan itu yang terjadi sebetulnya. Tapi oke, saya mengerti bahwa banyak hal yang harus kita perlahan-lahan terangkan pada negeri ini, bahwa perselisihan politik atau perselisihan persepsi terhadap satu hal harusnya diletakkan di dalam upaya untuk menghormati pandangan orang lain. Kan itu dasarnya tuh. Jadi berselisih itu hal yang wajar. Walau saya tahu banyak tukang kompor di luar sana tuh, tetapi dalam banyak kegiatan kebudayaan kita sebetulnya ada semacam pandangan yang bagus dari nenek moyang kita untuk ruwatan lah atau ngerumpi atau dalam semua jenis pertemuan harus ada humor di situ, harus ada kritik yang sifatnya satira itu. Jadi kalau kritik itu tajam, maka upayakan itu dilembutkan melalui komedi. Kalau satirnya tajam, jadikan dia komedi kan. Kan kita diajar untuk bercakap-cakap di dalam kondisi mempertemukan pikiran, bukan dengan saling menghalangi atau saling menghadang pikiran. Jadi semua hal yang baik dari bangsa ini sebetulnya, yang bahkan diperlihatkan oleh para founding parents kita, para pendiri bangsa ini, itu bertengkar di dalam kondisi untuk memaksimalkan argumen, bukan untuk saling menghadang sehingga seseorang tidak punya kemampuan lagi atau kehilangan kesempatan untuk mengucapkan pikirannya itu. Jadi penghormatan terhadap perbedaan itulah dasar dari kehidupan kita sebagai berbangsa, atau dalam bahasa olahraga sportivitas. Kalau saya amati sebenarnya persoalan kita ini muncul ya Bung Rocky itu karena sikap intoleran gitu ya. Kalau saya ngomong intoleran ini jangan hanya konotasinya agama ya. Banyak hal lain ya yang sebenarnya cara berpikir yang intoleran itu juga itu yang justru jauh lebih serius. Dan sesungguhnya kalau kita lihat ini juga bukan monopoli bangsa kita. Kita misalnya yang terjadi di Timur Tengah gitu, yang seperti dipertontonkan oleh Israel menyerbu Palestina, menyerbu Lebanon, dan baru saja membunuh pemimpin Hezbollah gitu. Ini kan adalah bentuk nyata yang bisa kita saksikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Ini benar-benar kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan-perbedaan semacam itu, sikap intoleransi ini berkembang bisa jauh lebih serius seperti apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Israel. Kita tahu ujung dari intoleransi adalah kekerasan, dan itu menyangkut keinginan untuk melenyapkan, keinginan untuk membungkam. Kan semua itu ada di dalam tradisi peradaban manusia. Kita lihat misalnya hari-hari ini ketika Israel berupaya untuk memperlihatkan kekuasaan dia, lalu membom satu wilayah hanya untuk mencari pemimpin Hezbollah, dan akhirnya 500-600 orang tewas, puluhan gedung runtuh hanya untuk memperlihatkan bahwa dia mampu untuk mengejar ke musuhnya tuh.
Padahal sebetulnya di dalam peradaban, kalau kekuasaan itu diaktifkan mulai kekuatan, itu artinya kedangkalan. Kan kekuasaan mesti diaktifkan dengan argumentasi itu. Demikian juga halnya di dalam politik kita tuh, diskusi yang diporak-porandakan dan diperlihatkan di situ tubuh yang terlihat marah, amarah yang entah dia direkayasa atau amarah yang sungguh-sungguh. Kan itu jadi semacam perendahan status kita sebagai makhluk yang berpikir. Jadi semua hal yang didesain oleh alam semesta, yaitu menghasilkan percakapan, justru kita rendahkan karena kita jadi pongah. Kalau kita berargumentasi setajam-tajamnya argumentasi, ucapkan aja karena itu kan cuma argumentasi. Bukan harus diimbangi dengan kekuasaan atau dengan kekerasan, dengan kemampuan fisik. Segala hal yang menyangkut kekuatan fisik itu artinya merendahkan status kita sebagai makhluk yang berpikir. Jadi pikiran itu bisa diucapkan dengan segala macam cara, bahkan dalam bentuk yang paling kasar, tetapi tetap itu adalah hasil pikiran. Itu poin saya tuh. Nah, kalau orang gagal berpikir lalu pindah pada modus kekerasan, kan itu menunjukkan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk menyatakan diri bahwa saya adalah seseorang yang diciptakan oleh alam semesta untuk bergaul dengan sesama melalui percakapan. Percakapan disebut percakapan kalau ada keterus terangan disebut keterus terangan kalau tidak ada yang disimpan, kan itu intinya tuh. Tetapi sekali lagi jangan itu beralih atau berubah bahkan menjadi penyerangan, menjadi penghadangan, kan itu buruknya kalau kita berupaya untuk melihat masa lalu kita sebagai bangsa yang beradab, itu yang berupaya memenangkan kemerdekaan bahkan dengan argumentasi itu di forum-forum dunia, itu menunjukkan bahwa potensi itu ada di kita. Cuma masalahnya kenapa potensi itu hilang hari-hari ini sehingga kita berubah menjadi makhluk yang saling memangsa. Saya tahu Anda sendiri, Bung Rocky, ini sering disalahpahami. Bahkan kemudian karena itu Anda jadi korban kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Hanya karena persoalan-persoalan yang seharusnya itu bisa dipercakapkan bahkan diperdebatkan. Benar, kalau saya memberi pendapat itu dalam upaya untuk menandingi pendapat yang lain, bukan untuk menghalangi. Kalau saya memberi kritik itu untuk menunjukkan kejujuran saya melihat keadaan, bukan untuk membatalkan kejujuran orang lain. Jadi biasakan saja bahwa emosi itu harus ditekan sehabis-habisnya tuh, supaya terlihat bahwa pikiran tentang apapun itu kan datang dari keinginan untuk mengekspresikan diri itu. Dalam keahlian apapun juga dimungkinkan seseorang belajar untuk secara metodologis menerangkan satu keadaan tanpa dibumbui oleh keinginan untuk menguasai problem itu. Yang penting ada percakapan. Jadi percakapan itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang beradab. Jadi saya kira seluruh wisdom di dalam agama, di dalam ilmu pengetahuan, dalam filosofi, di dalam kebudayaan dimaksudkan untuk mengeratkan persahabatan melalui percakapan. Percakapan yang tajam artinya betul-betul kita terlibat di dalam pengetahuan tentang isu itu. Jadi kalau kita abaikan kemampuan kita untuk mengenali isu, itu artinya kita abaikan juga kemampuan kita untuk menerangkan isu itu, kan itu soalnya tuh. Jadi kesalahan berpikir itu biasa aja. Kesalahan berargumentasi hal yang sangat lumrah sebagai manusia, karena bahkan ada diktum bahwa kita adalah makhluk yang falibilis. Falibilis artinya ditakdirkan untuk berbuat salah tuh. Jadi kemampuan kita untuk saling mengoreksi itu yang menghidupkan percakapan kemanusiaan. Jadi bukan untuk menghalangi pikiran seseorang, tapi untuk menimbulkan percakapan, untuk menimbulkan komunikasi. Itu dasarnya. Jadi jangan ditutup komunikasi hanya dengan membentak, dengan merusak atau mengancam atau berupaya untuk melakukan tekanan psikologis atau tekanan fisik. Kan itu buruk di dalam upaya kita untuk memuliakan atau menghaluskan batin kita tuh. Kalau ucapan itu keras iya, tapi ucapan itu kan datang dari kejujuran kan. Jadi kalau kejujuran itu dihalangi, maka ucapannya akan ya lembut tapi bohong gitu. Sopan santun tapi munafik, kan itu yang saya kira harus kita cegah tuh, atau harus kita hilangkan dalam peradaban bangsa ini, karena itu bukan asli kemanusiaan. Itu adalah semacam gangguan kejiwaan, karena
selalu ingin memenangkan sesuatu tanpa harus berupaya untuk mengenali konsepnya tuh. Dan pengenalan konseptual itu hanya diucapkan dengan kejujuran. Apakah konsepnya salah? Mungkin saja setiap orang membuat kesalahan di dalam berpikir, tetapi jangan pikiran itu dihalangi itu. Kalau kesalahannya muncul, ya udah itu yang diperdebatkan. Jadi sekali lagi, pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada kesempatan untuk diucapkan, dan pengucapan itu harus dihormati, kendati ada perbedaan. Sejak awal kan sesungguhnya para founding parent kita sudah menyadari bahwa bangsa kita itu sangat beragam, sangat majemuk, makanya kemudian muncul sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Tapi tanda-tandanya sekarang ini kita itu lebih bodoh, atau kalau saya meminjam istilah Anda, ini lebih dungu ya dibandingkan dengan para founding parent kita. Banyak sekali persoalan-persoalan perbedaan, dan kemudian selalu kita persoalkan itu. Jadi ini menjadi bahan pertengkaran, bukannya malah mencari persamaan, titik temu di antara sesama anak bangsa. Jadi bangsa ini memang bangsa yang gaduh gitu, Bung Rocky. Jadi kalau kita dalilkan bahwa kita mencintai negeri ini, cintai juga perbedaannya tuh, cintai juga keragamannya, cintai juga cara berpikir yang berbeda. Nah, cara-cara berpikir yang berbeda itu diselesaikan di dalam diskusi, itu maksudnya tuh. Nah, kemampuan kita untuk memperoleh sensasi atau mengejar sensasi itu biasa saja di dalam teori komunikasi, tetapi sekali lagi kita ingin substansinya kita kenali itu. Salah kenali substansi, oke, nanti ada orang yang koreksi, tetapi koreksi itu juga harus substansial, bukan hasil dari fanatisme, kan dasarnya adalah itu. Jadi kita ingin supaya negeri ini dituntun sebagai tanah dan air dari pikiran, tanah dan air dari persaudaraan, tanah dan air yang menghidupkan harapan bahwa Indonesia betul-betul punya kemampuan atau punya kesempatan untuk memenangkan di dalam pengertian persaingan ide-ide dunia tuh. Indonesia punya basis energi yang bagus, dan semua hal yang sedang kita kumpulkan sebagai sumber daya itu harusnya dikelola dengan kemampuan untuk menghasilkan distribusi keadilan. Indonesia punya potensi untuk mengaktifkan olahraga di semua lini itu, karena bibit-bibit unggul kita itu datang dari tradisi natural kita tuh. Lingkungan kita melatih otot-otot kita, kemampuan kita untuk berpikir juga dilatih dalam kecepatan kita untuk menghitung arah bola, menghitung arah angin kalau lagi panjat tebing, menghitung fasilitas yang disediakan oleh alam secara natural supaya tubuh kita itu menyatu dengan kondisi alamiah, kan itu yang kita sebut sebagai kemampuan untuk mengidentikan diri dengan alam, kan. Jadi semua hal yang memungkinkan kita tumbuh bersama alam itu yang kita sebut sebagai kehidupan natural, dan bukan naturalisasi ya, tetapi kemampuan kita juga untuk menciptakan semacam harapan itu dibutuhkan dalam perbandingan dengan negara-negara lain di bidang teknologi, di bidang olahraga. Karena itu kita saling belajar dengan negara lain dalam semua hal. Jadi poin-poin yang kita inginkan adalah kemampuan kita untuk mengolah bangsa ini. Dan ini negeri yang hendak kita diami seumur hidup, kan. Jadi pastikan bahwa ada keakraban, ada bahkan kemesraan di dalam pertukaran pikiran, supaya kemarahan itu bisa kita kendalikan dan kemampuan kita untuk melihat masa depan itu terbuka tuh. Dan hanya masa depan yang memungkinkan kita mengatakan kita sedang bertumbuh. Salam akal sehat. Salam.